Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, saya Pastor Paulus Eko Dianto dari Meja Penggembalaan, menyampaikan pesan firman Tuhan yang tentunya sangat penting untuk kita kerjakan, kita dengarkan, dan kita lakukan pada masa-masa seperti ini. Saudara, kita akan membuka firman Tuhan dan baca bersama dengan saya di dalam Mazmur pasal yang ke-107, ayat yang ke-20, 19 sampai yang ke-20. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat yang ke-20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Saudara, masa-masa seperti ini adalah masa-masa yang saya katakan masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Karena itu, biarlah firman ini berlaku atas kita semuanya. Ketika kita mengalami masa kesukaran, masa kesesakan seperti ini, dan juga program pemerintah yang sudah dicanangkan, dan kita semua tentunya harus mengikuti anjuran pemerintah dengan program PPKM darurat, ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, ya, darurat itu sangat genting yang diberlakukan di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Kita akan taat kepada program pemerintah yang ada, sebab Alkitab juga berkata, tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Tuhan. Nah, pada saat ini, tanggal 3, lalu sampai tanggal 20 Juli, tentunya masa yang tidak singkat, ya. Kita akan banyak tinggal di rumah, kita akan juga berkegiatan di rumah. Pesan saya, pakailah energimu untuk melakukan hal-hal yang positif. Jangan dipakai untuk saling bertengkar sesama anggota keluarga satu dengan yang lain, karena dengan demikian Anda membuka celah dan justru tidak menimbulkan damai sejahtera dalam keluargamu. Tapi kalau kita mengingat akan firman Tuhan tadi, ya, ada dua pesan yang saya mau sampaikan kepada kita semuanya. Apa yang perlu kita kerjakan pada masa-masa kita menjalankan atau mendukung program PPKM, ya, PPKM bersama dengan pemerintah yang ada. Yang pertama, saudara, pesan firman Tuhan adalah tetaplah berdoa. Ya, kenapa kok kita harus berdoa? Dengan berdoa bukan hanya mengandung unsur permintaan saja, tetapi juga unsur penyembahan. Pada waktu kita menyembah Tuhan, lalu kita berdoa, nah, maka doa itu artinya kita mengandalkan Tuhan. Nah, kalau kita mengandalkan Tuhan pada masa-masa sukar seperti ini, pada masa-masa kita mengalami kesesakan, ya, Alkitab juga menjamin. Saudara bisa membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-15. Pada waktu kita berseru kepada Tuhan, pada masa kesesakan kita, maka Alkitab berkata, maka Tuhan akan melepaskan kita. Sehingga kita bisa memuliakan Tuhan, kita dilepaskan dari kesesakan kita, bahkan mujizat terjadi atas kehidupan kita semuanya. Nah, orang yang banyak berdoa juga orang yang memiliki hikmat. Pakailah hikmat dalam menghadapi masa-masa sukar seperti ini. Tetaplah beribadah dari rumah masing-masing bersama dengan keluargamu yang saudara cintai semuanya. Kalau gereja masih ada beberapa gereja yang belum online, masih offline, ya, masih on-site, ya, saya kira saudara bisa memilih, ya. Saya sarankan tinggallah di rumah dan tetap mengikuti program-program gereja yang diselenggarakan secara online, ya, secara virtual, supaya Anda tetap sehat, ya. Lalu yang kedua, tadi dikatakan ada firman yang diberitakan. Artinya apa? Pada masa-masa kesukaran, masa-masa kesesakan seperti ini, di samping kita berdoa, nomor satu, lalu yang kedua, kita membaca firman Tuhan dengan tekun, ya. Maka dalam pembacaan firman itu menghadirkan Tuhan. Bukankah Alkitab berkata juga firman itu adalah Tuhan sendiri? Nah, pada waktu kita membaca firman dengan tekun, maka percayalah seperti Alkitab tadi berkata, engkau yang sakit disembuhkan Tuhan, engkau yang terpapar virus corona disembuhkan Tuhan, engkau yang sakit ekonomimu juga disembuhkan Tuhan, engkau yang dalam keluargamu berantakan tidak ada damai sejahtera dipulihkan Tuhan. Sebab firman itu, ya, bukan hanya memulihkan, menyembuhkan, tapi yang terpenting di sini firman Tuhan itu meluputkan kita dari liang kubur atau dari kebinasaan. Saudara-saudara, mari, itu sebabnya
pada masa-masa kesesakan, kesukaran seperti ini. Sekitar 20 hari program pemerintah ini diberlakukan di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Dukung dan berdoa, terus tetaplah berdoa, jadilah contoh, jadilah garam dan terang. Para hamba-hamba Tuhan juga mari jadi garam dan terang. Jangan menjadi contoh yang buruk, tapi berikanlah contoh yang baik kepada semua jemaat dimanapun Anda berada. Supaya apa? Kita tidak menjadi batu sandungan, kita tidak menjadi batu sontohan, tetapi sebaliknya, ya kita menjadi garam dan terang di muka bumi ini. Sehingga setiap orang bisa percaya, bisa menyembah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saya Pastor Paulus Eko Dianto dari Meja Penggembalaan Gereja JKI IHK menyampaikan banyak terima kasih dan tetaplah berpartisipasi akan program pemerintah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.